Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim adalah nabi yang mendapatkan kedudukan istimewa di dalam Islam. Beliau adalah nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga menurunkan para nabi dari Bani Israel. Oleh karena itu Nabi Ibrahim, oleh karena itu bangsa Arab maupun Bani Israel sebenarnya merupakan satu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tingginya kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam begitu banyak tergambar di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kedudukan Nabi Ibrahim di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, orang yang membenci agama Ibrahim adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sesungguhnya kami telah memilihnya di dunia dan di akhirat ia mendapatkan dan di akhirat ia menjadi orang-orang yang saleh. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim adalah dikenal dengan ketauhidannya yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya yang sangat tinggi, dengan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi, Nabi Ibrahim alaihi salam langsung menyatakan kesediaannya. Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi berfirman di dalam surah yang sama Al-Baqarah, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Shadaqallahul azim. Ketika Tuhan berkata kepadanya, "Berserah dirilah." Qala aslamtu li rabbil alamin. Dia berkata, saya telah berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Masya Allah. Inilah contoh dan teladan bagi kita semua. Tidak ada contoh dan teladan sebaik-baik para nabi dan rasul. Dan Nabi Ibrahim merupakan contoh yang terbaik yang bisa kita tauladani dari ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan beliau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga beliau mewasiatkan kepada anak keturunannya untuk hanya taat dan tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ketauhidannya yang sangat tinggi sehingga beliau ketika dijadikan sebagai orang-orang yang dimusuhi oleh kaumnya, bahkan ayahnya sendiri menentang apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengambil sikap tidak memperdulikan karena beliau paham la ma'siyatan la ta'atan li makhluk bi ma'siyati rabb. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semua dihadapkan dengan hal untuk taat kepada orang tua atau bermaksiat kepada Rabb, maka kita lebih mendahulukan untuk taat kepada Allah. Tidak bermaksud kita melawan orang tua, tetapi dalam hal ketauhidan, dalam hal-hal yang mendasar kita tidak boleh untuk tunduk kepada makhluk bima'siyatil khaliq. Apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, kepada anak keturunannya, Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada anaknya dan juga kepada cucunya Ya'qub, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama ini untuk kalian, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Masya Allah, inilah wasiat, sebaik-baiknya wasiat, wasiat yang akan menghantarkan seorang hamba menjadi orang-orang yang berbahagia. Bukan hanya kita mengejar kebahagiaan di dunia, tetapi inilah kebahagiaan yang hakiki yang akan kita rasakan selama-lamanya, yaitu menjadi orang-orang, menjadi ahlul jannah, karena kita lurus dalam berakidah kepada Allah, kita lurus dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang selalu berwasiat, yang selalu menjadikan teladan daripada wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam, mendidik putra-putrinya dengan ketauhidan, dengan akidah yang benar, karena inilah sebaik-baik wasiat kepada anak keturunan kita. Wallahu ta'ala bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.